sosial yang memadukan ilmu sosial dan humaniora untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan. Dengan program sekolah, IPS dikembangkan dengan perpaduan yang sistematis berdasarkan disiplin ilmu antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filosofi, ilmu politik, psikologi, agama, dan sosiologi, serta materi yang diperlukan dari ilmu humaniora, matematika, dan ilmu alam. Nah, tujuan IPS adalah membantu manusia atau generasi muda mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang informatif dan rasional sebagai warga negara yang baik dari budaya yang berbeda-beda, serta dalam konteks masyarakat yang demokratis dalam dunia yang saling membutuhkan. Tujuan dan fungsi ilmu pengetahuan sosial. Adapun tujuan utama IPS adalah membantu manusia atau generasi muda mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang informatif dan rasional sebagai warga negara yang baik dari budaya yang berbeda-beda, serta dalam konteks masyarakat yang demokratis dalam dunia yang saling membutuhkan. Menurut BSNP, IPS bertujuan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan yang pertama, mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai sosial dan kemanusiaan. Dan yang keempat, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetensi dalam masyarakat yang menjamur di tingkat lokal, nasional, dan global. Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, manusia, tempat, dan lingkungan. Yang kedua, waktu, berkelanjutan, dan perubahan. Yang ketiga, sistem sosial dan budaya, dan yang keempat, perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Perkembangan masyarakat Indonesia. Pemikiran mengenai konsep pendidikan IPS di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran studi sosial di Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang memiliki pengalaman panjang dan reputasi akademis yang signifikan dalam bidang itu. Reputasi tersebut tampak dalam perkembangan pemikiran mengenai bidang itu, seperti dapat disimak dari berbagai karya yang antara lain dipublikasikan oleh NCSS, yaitu National Council for the Social Studies. Nah, konsep IPS untuk pertama kalinya masuk ke dalam dunia persekolahan terjadi pada tahun 1972 sampai pada tahun 1973. Yakni dalam kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan, yaitu PSP IKIP Bandung. Dalam kurikulum SD 8 tahun PPSP digunakan istilah pendidikan kewarganegaraan atau studi sosial sebagai mata pelajaran sosial terpadu. Dalam kurikulum tersebut digunakan istilah pendidikan kewarganegaraan yang di dalamnya tercakup sejarah Indonesia, ilmu bumi Indonesia, dan KIPIS yang diartikan sebagai pengetahuan kewarganegaraan. Kemudian, dalam kurikulum 1975, pendidikan IPS menampilkan 4 profil, yakni yang pertama, pendidikan moral Pancasila menggantikan pendidikan kewarganegara sebagai bentuk pendidikan IPS khusus yang mewadahi tradisi citizenship transmission. Yang kedua, pendidikan IPS terpadu untuk sekolah dasar. Yang ketiga, pendidikan IPS terkonfederasi untuk SMP yang menempatkan IPS sebagai konsep payung yang menaungi mata pelajaran geografi, sejarah, ekonomi, dan koperasi. Dan yang keempat, pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi untuk SMA atau sejarah dan geografi untuk SPG. Perkembangan pemikiran pendidikan IPS yang terwujudkan dalam kurikulum sampai dengan dasawarsa 1990-an. Pendidikan IPS di Indonesia mempunyai 2 konsep pendidikan IPS,
yakni yang pertama, pendidikan LPS yang diajarkan dalam tradisi citizenship transmission dalam bentuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan sejarah nasional. Yang kedua, pendidikan IPS yang diajarkan dalam tradisi sosial siensi dalam bentuk pendidikan IPS terpisah dari SMU yang terkonfederasi di SLTP dan yang terintegrasi di SD. Perkembangan pemikiran yang berkembang di Indonesia sampai saat ini, pendidikan IPS terpisah dalam dua arah, yakni yang pertama, PIPS, untuk dunia persekolahan yang pada dasarnya merupakan penyederhanaan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang diorganisasikan secara psikos pedagogis untuk tujuan pendidikan persekolahan. Yang kedua, PDIPS untuk perguruan tinggi pendidikan guru IPS yang pada dasarnya merupakan penyeleksian dan pengorganisasian secara ilmiah dan meta psikopedagogis dari ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan disiplin yang relevan. Untuk tujuan pendidikan profesional guru IPS, PIPS merupakan salah satu konteks dalam PDIPS. Nah, itulah tadi materi hakikat IPS sebagai program pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.